Saya John Uy dari kabarinews.com. Hari ini kami ada Pak Sandiawan dari Belanda. Selamat malam Pak Sandiawan, apa kabar? Wah, selamat malam. Waduh, Pak John Uy. Senang sekali bisa ketemu lagi. Sudah lama, puluhan tahun kita tidak ketemu. Kabar saya baik. Saya sekarang tinggal di Leiden sudah 1 tahun lebih. Pak Sandiawan boleh bicara mengenai background Pak Sandiawan, lahir di mana, perjalanan hidup Pak Sandiawan. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya seorang anak polisi, lahir di Jeneponto, Sulawesi Selatan, tahun 1958, 23 November. Ayah saya seorang polisi perantau, juga ibu saya dari Manado, bapak dari Jogja. Kami 8 bersaudara dan saya terkecil. Nah, selama pendidikan saya sangat terkesan dengan pendidikan keluarga, terutama dari bapak ibu saya yang menurut hemat saya sejak dulu itu, meskipun anaknya banyak ya, 8 bersaudara saya, tapi ayah saya sering menolong orang. Misalnya ayah saya mengeluarkan seorang anak remaja yang di penjara karena mencuri dan sebagainya, kemudian dididik, bahkan diangkat seperti anak sendiri, menjadi bagian dari keluarga saya. Nah, itu beberapa, sehingga keluarga saya itu bertambah-tambah jumlahnya. Disekolahkan mereka itu sampai selesai. Dan sekarang menjadi orang-orang sukses, menjadi saudara saya juga. Nah, pengalaman yang seperti itu, kesaksian, tindakan-tindakan menolong orang dilakukan orang tua saya itu berkesan. Kemudian saya remaja dan saya anak Katolik, saya ingin menjadi imam. Saya terkesan karena ada romo-romo Jesuit di lingkungan kami yang beri kesaksian hidup cukup sederhana, cukup baik dengan keterlibatan. Jadi iman itu sebuah perbuatan, maka saya pun masuklah ke sana dan diterima, mengalami pendidikan mulai dari seminari Mertoyudan tingkat SMA, kemudian ya pendidikan dasar Jesuit, sampai selanjutnya belajar filsafat dan teologi. Pada dasarnya pendidikan Jesuit itu saya terkesan dengan totalitas di dalam pelayanan. Dan saya mulai mengalami setelah sedikit dewasa bahwa kebahagiaan seseorang itu tidak cukup kalau diperoleh dengan cara memperoleh kebahagiaan untuk diri sendiri saja. Itu sebabnya saya tidak masuk pada imam yang kontemplatif, yang berdoa saja, tapi juga kontemplatif, contemplatio in action, kontemplatif dalam aksi. Maka saya pilih Jesuit. Karena bagi saya kalau hanya berdoa saja untuk kepentingan saya menjadi suci karena doa, apa artinya? Tapi kalau saya bisa bermakna bagi orang lain, membuat orang lain bahagia, mungkin itu kebahagiaan yang sejati. Dan saya mengalami itu terus dalam perjalanan. Itulah sebabnya ketika tidak lama sesudah saya ditampiskan sebagai imam, saya bekerja di Institut Sosial Jakarta, dan yang kemudian di situ juga membentuk semacam tim relawan untuk kemanusiaan. Saya sangat biasa sejak kecil dari lingkungan saya bergaul dengan lingkungan yang beragam etnis, beragam agama. Guru tenis meja saya ketika saya usia SD, saya juara tenis meja. Itu seorang Chinese tunarungu, lulusan sekolah tunarungu Wonosobo. Dia juga seorang ahli kungfu. Nah, dia menjadi guru saya sampai saya menjadi juara tenis meja sampai SMA. Itu karena didikan Pak Cemin itu.
Maka saya sudah biasa sekali bergaul dengan keluarga-keluarga Tionghoa juga. Bagi saya itu sudah tidak pernah ada pertanyaan lah. Juga ayah saya sendiri sangat biasa dalam keluarga saya bergaul. Nah, sampailah kemudian ketika saya menjadi imam, saya ditugaskan untuk mengurus semacam NGO, lembaga swadaya masyarakat. Institut Sosial Jakarta itu tahun 1990 saya diangkat sebagai Direktur Institut Sosial Jakarta. Kemudian tahun 1996 itu terjadi semacam kekerasan politik yang pertama, yaitu kasus 27 Juli 1996. Itu ketika kantor PDI yang kemudian menyebut diri Perjuangan itu diserbu oleh aparat keamanan dan preman. Lalu banyak orang muda yang dituduh sebagai pelaku, yaitu anak-anak PRD, Budiman Sujatmiko dan sebagainya. Nah, karena dia diancam akan dibunuh dan dia mencari suaka kemana-mana, akhirnya sayalah berinisiatif memberikan suaka. Bukan hanya kepada Budiman Sujatmiko, sebenarnya cukup banyak yang saya lindungi. Tetapi kemudian ya Budiman saya lindungi, saya sembunyikan karena waktu itu situasinya sangat gawat ya. Pada akhir-akhir masa pemerintahan Soeharto yang sangat otoriter, didahului dengan ya kasus-kasus seperti itu, kekerasan sebelumnya. Tapi pada 27 Juli itu banyak, misalnya saja Jenderal Sutioso waktu itu, Pangdam Jaya itu memerintahkan untuk tembak di tempat pada Budiman Sujatmiko CS itu. Lalu kami lindungi di rumah kakak saya, tapi dua minggu kemudian akhirnya digerebek tempat itu, tertangkap, termasuk kakak saya juga dibawa ke Badan Intelijen ABRI, ke BIA waktu itu. Akhirnya masuk penjara bersama dengan Budiman dan sebagainya. Saya sendiri waktu itu juga dikejar, dituduh sebagai die hard di belakang PRD. Lalu saya mengalami bersama kakak saya disidang selama 24 kali di Pengadilan Negeri Jakarta, di Pengadilan Negeri Bekasi. Dan saya melakukan pembelaan, dan memang saya mengakui saya melindungi mereka karena mereka akan ditembak. Tidak penting bahwa mereka salah atau benar, tapi kalau seseorang termasuk tawanan perang akan ditembak, maka saya waktu itu kebetulan sebagai imam, masih sebagai imam, saya melindungi mereka dan saya punya kewajiban untuk merahasiakan siapa yang saya lindungi. Ini demi kemanusiaan. Dan saya kira seandainya saya tidak jadi imam waktu itu pun saya akan melakukan hal yang sama. Karena itu panggilan nurani. Dan saya lindungi, akhirnya saya sendiri juga di charge begitu dengan tuduhan yang ya memang pada awal itu bahkan kena pasal Arsai Artikelen ya. Artinya itu pasal-pasal yang bukan hanya seumur hidup, karena di situ dianggap melawan pemerintah, melawan negara, melawan presiden, dan menggerakkan mahasiswa dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang ya menurut saya jauh dari kenyataan begitu. Tapi kemudian menjadi hanya melindungi orang yang sedang dikejar aparat keamanan. Nah, akhirnya saya dibebaskan oleh hakim di pengadilan negeri itu. Tapi kemudian kejaksaan itu naik banding. Nah, akhirnya di Mahkamah Agung saya
tetap dihukum harusnya. Kena 9 bulan harusnya saya di penjara. Waktu itu menjadi geger bahkan sampai ke dunia internasional karena seorang imam untuk pertama kalinya di Indonesia itu kena kasus semacam kriminal begitulah ya, dianggap melindungi orang yang dicari polisi. Tapi saya tidak menolak, saya siap seandainya masuk penjara. Tapi kemudian kebetulan sekali Gus Dur menjadi presiden dan saya sudah kenal dekat dengan Gus Dur sebelumnya, dan Gus Dur lah yang membela saya ketika itu. Maka saya mendapatkan pengampunan dari presiden waktu itu, jadi dibebaskan. Coba sedikit balik ya, tahun 97-98 Gus Dur masih belum jadi presiden kan? Jadi ya, tapi enggak, 97 sudah ya, Gus Dur jadi sesudahnya. Tapi waktu itu Gus Dur Nahdlatul Ulama sebagai pimpinan NU. Oke, Gus Dur sebagai pimpinan NU. Tapi kemudian dia jadi presiden. Sangat berpengaruh waktu itu. Pengaruhnya besar sekali. Saya dibela oleh Gus Dur, maka saya katakan ketika itu yang pertama membela saya adalah seorang uskup, namanya Abdurrahman Wahid. Jadi bukan uskup Katolik justru yang membela, karena waktu itu seperti juga sekarang gereja Katolik itu saya kira terkena semacam minority complex gitu, ketakutan karena merasa minoritas, jadi tidak membela kebenaran ketika itu. Baru sesudah saya dibebaskan dan mendapatkan pemberitaan yang luas sampai ke dunia internasional tentang pembebasan saya itu, baru gereja kemudian beramai-ramai mengapresiasi saya, membela saya dan sebagainya. Bahkan saya diundang oleh pimpinan-pimpinan gereja, para uskup, dan berkali-kali untuk memberikan gambaran tentang kemanusiaan begitu. Ya banyaklah kisah di balik itu, tapi harus diakui bahwa yang membela saya itu justru dari seorang kiai dari Muslim. Gitu. Bukan dari itu ada grupnya sendiri ya, dari Gus Dur, ada dia punya benteng atau apa, lupa saya namanya itu. Dia ada grup untuk apa ya namanya itu? Ingat? Ya, tapi Banser NU itu belum seperti itu. Artinya ya ada memang. Tapi Banser NU itu nanti, terutama di dalam kasus tragedi Mei, itu nanti akan kena. Okay. Tapi akibat dari tindakan-tindakan saya yang membela korban dan sebagainya itu, akhirnya banyak kelompok-kelompok yang minta tolong pada tim relawan untuk kemanusiaan yang saya koordinir, saya bentuk. Tim relawan untuk kemanusiaan itu satu organisasi kemanusiaan yang independen, non-sektarian, non-partisan. Dia mengutamakan membela korban, orang-orang yang dikorbankan, dan dia punya prinsip demokrasi juga, dan berdasarkan nurani dia bergerak. Jadi seperti palang merah begitulah. Tahun berapa dan itu? Mendapat banyak dukungan. Tahun berapa itu? Tahun 96, 97 sampai 98. Jadi sudah ada itu. Nah, anggotanya ketika 2097 itu anggotanya
waktu 96 itu, waktu pas 27 Juli itu, anggotanya antara lain Gus Dur di situ, ada macam-macam, ada siapa Nur Syahbani, itu ada banyak tokoh-tokoh masyarakat gitu yang terlibat sebagai waktu itu juga ketua Komnas HAM juga sebagai anggota dari tim relawan gitu. Nah, sebetulnya yang melindungi itu adalah mereka semua, sekitar 15 tokoh begitu, atas nama 15 tokoh itu. Kalau mau konsekuen, mestinya mereka semua juga ditangkap atau disidangkan. Tapi waktu itu saya berkonsultasi dengan penasihat hukum saya, antara lain Luhut Pangaribuan dan Pak Garuda Nusantara dan lain-lain, itu katakan bahwa lebih baik satu orang yang kena ketimbang yang lain kena. Dan saya maka menyediakan diri, saya sajalah yang menghadapi, saya saja yang disidang begitu. Yang lain tidak saya sebutkan. Tapi justru karena itu maka Gus Dur kemudian juga membela saya secara publik, secara ketika di media massa. Bahkan Nahdlatul Ulama, karena waktu mau membuat konferensi pers pembelaan terhadap diri saya ketika saya akan ditangkap oleh Panglima TNI, itu pada waktu itu Panglima TNI adalah orang Batak namanya, saya lupa, tapi bukan Wiranto. Tapi belum Wiranto, jauh. Ya, dan waktu itu juga ada Pangkop Jaya begitu. Jadi memang masih sangat ya orang-orangnya Soeharto sekali begitu. Nah, akhirnya saya dibebaskan begitu, tapi kan kemudian terlibat dalam bekerja sama misalnya dengan Munir almarhum, dengan Kontras, untuk mencari orang-orang yang diculik, orang-orang hilang. Karena beberapa dari orang yang dinyatakan hilang sampai sekarang itu sehari 2 hari sebelum hilang itu ada di kantor saya, berlindung di kantor saya. Tapi kemudian dia moving, dia bergerak, seperti Herman dan sebagainya itu. Bergerak maksudnya apa? Keluar dari kantor saya, jadi dia ditangkap di luar kantor saya begitu, di luar kantor tim relawan dan institut sosial waktu itu. Dan kita tahu ada puluhan anak-anak muda yang diculik waktu itu, yang sebagian bisa dikembalikan, sebagian tidak kembali begitu sampai sekarang, termasuk Wiji Tukul penyair itu dan sebagainya. Nah, problem inilah yang terus secara akumulatif ya, kekerasan politik untuk menutup bagaimana semacam ini kan regimentasi pemerintahan Soeharto yang sudah 30 tahunan itu berkuasa, ingin berkuasa kembali dengan cara mengorbankan, mencari kambing hitam dan sebagainya begitu. Dan politik adu domba itu juga ada. Nah, baru kemudian ini sudah terbentuk nih tim relawan. Makin lama akumulatif, makin banyak kelompok-kelompok masyarakat yang berasosiasi dengan tim relawan. Kelompok-kelompok profesional, ada wartawan, ada kelompok para ahli, ada juga pemimpin-pemimpin agama, ada juga dari berbagai macam agama. Ada juga jadi tim relawan itu luas sekali dan sangat cair, mudah sekali untuk menjadi anggota
Karena semua yang punya kecintaan terhadap kemanusiaan, dia bisa menjadi tim relawan. Nah, tim relawan bukan hanya menolong korban kekerasan politik, tapi juga korban bencana alam. Di mana-mana kita sudah menyebarkan, bahkan sampai sekarang, kerja-kerja yang kemudian bedanya kalau bencana alam dan sebagainya kemudian dilakukan dengan namanya jaringan relawan kemanusiaan. Itu sampai ke gempa dan tsunami di Aceh misalnya 2,5 tahun, atau gempa di Jogja dan sebagainya lah, termasuk yang kemudian di Palu atau di Tasikmalaya kita membantu korban-korban itu. Tapi pada itu makin banyak orang yang bersimpati dan banyak juga turunan-turunan gerakan kemanusiaan di Indonesia yang bersinergi dengan kerja tim relawan untuk kemanusiaan. Tentu harapan masyarakat itu kadang-kadang lebih dari itu, yaitu ingin juga tim relawan terlibat di dalam perubahan politik untuk menjadi lebih demokratis dan lebih baik. Dan saya bukan, atau kami ini bukan politikus, kami ini pekerja kemanusiaan. Maka pekerjaan kami ya sebatas membantu itu. Tapi harus diakui, ketika tragedi Mei itu terjadi, saya ingat sekali, waktu itu saya sedang ada di Surabaya bersama dengan profesor hukum dari Surabaya dan juga Pak Profesor Paulus, seorang dokter saraf, dan juga ada seorang pengacara yang sangat terkenal di Jawa Timur, sedang berkumpul juga dalam rangka tim relawan. Tapi kemudian terjadi, bahkan ada semacam pengepungan dan penyerangan di Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 98. Maka saya pulang kembali dan langsung memimpin gerakan relawan dengan menghadirkan kelompok-kelompok kecil di dalam lokasi-lokasi yang terjadi peristiwa itu. Ini tujuannya untuk memberikan bantuan darurat, termasuk bantuan sebagai palang merah begitu untuk medis. Maka saya mengirim beberapa tenaga medis juga, tapi juga untuk investigasi, dan tentu saja juga memberikan bantuan logistik ya, makanan kepada masyarakat yang waktu itu sudah kocar-kacir. Nah, cara-cara inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok lain, karena dengan sendirinya LSM atau NGO yang lain itu tutup kantor semua, ketakutan. Nah, kami jadi tinggal sendirian bekerja begitu. Bahkan kota-kota waktu itu di Jakarta terutama itu semua tutup karena kerusuhan langsung terjadi dan merebak dari ketika tragedi Mei sudah terjadi dan saya sendiri ditunjuk sebagai salah satu anggota dari tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Habibie sesudah Soeharto lengser itu salah satu kerja tim gabungan atau TGPF itu adalah mewawancarai tokoh-tokoh, karena TGPF itu mempunyai keistimewaan, dibentuk dengan kepres dari keputusan Presiden Habibie, dan dia mempunyai keistimewaan yaitu dapat meminta rahasia negara yang ada di lembaga-lembaga negara yang ikut di dalam tim relawan. Nah, tim relawan itu TGPF itu sendiri anggotanya adalah Kejaksaan Agung, Kehakiman, Kementerian Sosial, Menteri Dalam Negeri, ada kepolisian, ada militer, ada semua lembaga negara itu ada di situ. Nah, saya mewakili tim relawan untuk kemanusiaan
bersama dengan Komnas HAM itu menjadi wakil masyarakat sipil di TGPF itu. Nah, salah satu ketika TGPF itu adalah mewawancarai Pak Zaki Anwar Makarim, seorang jenderal pemimpin dari Badan Intelijen ABRI. Waktu itu Zaki Anwar Makarim sebagai seorang intelijen mengatakan kepada TGPF bahwa sebenarnya kita sudah mengantisipasi bahkan kerusuhan itu akan terjadi dari Jogja ketika meledak kerusuhan di Jogja dan ada seorang mahasiswa namanya Musa yang ditembak mati. Tapi ternyata dalam kerusuhan itu mahasiswa tidak terpancing untuk keluar. Nah, kemudian terjadi di Jakarta. Di Jakarta itu bersamaan waktunya ketika berusaha diledakkan di Jakarta, ya jadi kejadian itu terjadi hampir bersamaan waktunya, yaitu Jakarta, Solo atau Surakarta, dan Palembang. Ada juga di Medan begitu kejadian. Nah, ini yang disebut kerusuhan itu terencana, well planned, dan sistematik, tapi juga berskala luas gitu. Korbannya juga masif, korbannya banyak. Nah, ketika dipancing dengan penyerbuan ke demonstrasi di Trisakti itu, mahasiswa Trisakti itu tidak terpancing untuk keluar. Dia bertahan di kampusnya. Maka dalam pendidikan TGPF tidak terdapat mahasiswa yang ikut menjarah dan sebagainya. Tapi di Palembang, mahasiswa terpancing keluar dari kampus dan ada tentu saja karena penjarahan itu direkayasa begitu rupa oleh orang-orang yang disiapkan oleh para pelaku kerusuhan itu, yang disinyalir oleh tim gabungan pencari fakta dan sebelumnya oleh tim relawan untuk kemanusiaan sebagai berbadan tegap, yang mirip militer gitu, aparat keamanan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan begitu rupa sehingga semacam orang-orang yang sudah dilatih lebih dahulu untuk melakukan kerusuhan dengan cara memprovokasi massa supaya dia menjarah barang-barang seperti TV, kulkas, dan sebagainya di toko-toko itu. Macam-macam, segala macam. Dengan dikatakan bahwa ini milik Cina, ambil saja, dan orang Cina itu menguasai kita, maka ambil, ini hak kamu, begitu. Nah, setelah masuk ke toko itu, nah ada saksi dan ada bukti bahwa toko itu atau bangunan itu diledakkan. Nah, salah satu kesaksian waktu itu seorang mantan polisi yang anaknya juga dalam tragedi Mei itu meninggal ketika polisi ini seorang haji, pemimpin satu masjid yang mengedarkan sumbangan, kotak-kotak sumbangan itu. Kotak sumbangan itu diletakkan di mal-mal gitu. Nah, ketika anaknya sedang disuruh mengambil kotak sumbangan itu, terjadilah tragedi Mei itu. Gedung itu dibakar, anaknya terbakar, mati 2 orang. Dia sangat sakit hati, si polisi ini, Pak, sebutan namanya Pak Musaktir gitu. Dia sangat sakit hati, maka dia waktu itu kan suasana menakutkan. Dia tidak berterus terang, dia kirim surat kaleng pada saya.
dengan tulisan yang sangat bagus gitu. Dia melaporkan tentang kejadian di mana dia sendiri menjadi saksi bagaimana mal itu dibakar. Ada yang ditaruh di depan mal itu tabung gas. Lalu tabung gas itu ditembak. Tapi ada yang dikasih semacam bom napalm itu yang ditempelkan di tembok. Dan itu diledakkan. Dan itu dipilih. Bahkan kesaksian seorang pemilik toko, warga Tionghoa, itu sehari sebelum kejadian itu atau 2-3 hari sebelum kejadian itu ditawari, kamu mau selamat atau tidak? Kalau mau selamat, bayar. Kalau tidak bayar, akan celaka. Dan ternyata yang tidak bayar dibakar, yang tidak percaya dibakar. Nah, kejadian bahwa itu terencana kelihatan dari situ. Apalagi yang menyerang. Nah, kalau yang menyerang ini, saya mendapatkan kesaksian dari seorang pimpinan Brimob. Jadi, sehari sesudah 2 hari sesudah kejadian, saya bersama Ibu Rita Kalibongso, itu seorang pengacara ketua LBH Jakarta waktu itu, dan Pak Hans Natawilwana, seorang pengacara almarhum. Kami bertiga itu mendatangi Polda Metro Jaya untuk menanyakan orang-orang muda atau yang ditangkap secara massal oleh polisi karena penjarahan katanya. Nah, saya datang ke sana, kami bertiga, ditemui oleh pimpinan Brimob ketika itu. Pimpinan Brimob itu justru ketika ketemu kami, justru malah mengeluh, mengadu pada kami bahwa ada 150 anak-anak remaja yang kami tangkap sudah berhari-hari. Mereka ada yang sakit, ada yang stres dan sebagainya. Dan kami tidak tahu bagaimana, karena ini yang mengirim banyak sekali dari militer, yang mengirim ke kepolisian. Menangkap mereka itu justru militer. Dan mereka ini, saya diperkenankan untuk membesuk mereka. Misalnya salah satu anak remaja, anak tingkat SMP begitu, kelas 1 begitu, saya tanya, kamu buat apa? Saya ambil Coca-Cola, 2 botol Coca-Cola. Yang satu saya kasihkan ke Pak Polisi, yang satu saya minum. Hanya itu, tapi saya ditangkap. Dan polisi itu mengeluh bahwa ini tidak ada pengaduan ataupun apa, tidak jelas mau diapakan. Maka ketika kami bilang, tolong Pak, anak-anak dan perempuan dibebaskan. Lalu polisi itu, ini bisa ditanyakan pada Ibu Rita Kalibongso, juga masih hidup sekarang. Polisi itu mengatakan silakan pilih 75. Lalu saya ambil itu semua yang anak-anak dan perempuan itu 75 orang, saya centangin begitu, dan saat itu juga dibebaskan. Tapi kemudian kepala Brimob itu bercerita bahwa dia itu waktu itu berjaga di salah satu pos polisi di Jakarta Pusat. Itu ada 4 orang narapidana yang diborgol. Ketika penyerbuan itu terjadi, saya bertanggung jawab di pos polisi itu. Saya seorang Brimob, seorang pasukan khusus dari kepolisian. Maka berdasarkan kodal, saya bertanggung jawab untuk mempertahankan kantor saya ini, apapun yang terjadi. Saya bisa tembak itu para perusuh penyerbu itu. Tapi saya melihat bahwa
yang memimpin di depan para perusuh itu juga seorang pasukan khusus atau orang-orang pasukan khusus dari pasukan lain. Bahkan waktu itu sebetulnya Kapolda itu Pak Hamaminata namanya. Tapi kemudian untuk kasus tragedi Mei diambil alih kepemimpinan untuk keamanan kota oleh Pangkop Jaya, yaitu Pak Safri Samsudin. Dan dia diperintahkan oleh Pangkop Jaya untuk meninggalkan tempat. Jadi keluar dari lokasi itu. Maka dia keluar dari lokasi itu dan kantor pos polisi itu dibakar. Ada 3-4 narapidana yang tidak sempat dibuka borgolnya dan terbakar di situ. Ini kalau mau dilihat begitu. Dan salah satu yang diwawancara oleh tim gabungan pencari fakta adalah Kapolda waktu itu Pak Hamaminata. Dan Pak Hamaminata itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh tim relawan itu benar. Jadi bukan cerita rekayasa karena kami mengalami. Nah, salah satu yang saya ceritakan ketika sebagai anggota TGPF mewawancarai bersama dengan anggota TGF yang lain, mewawancarai Kapolda waktu itu Pak Hamaminata, saya menanyakan pada tanggal 14 Mei jam 7 malam itu kami tim relawan membawa mobil ambulans menuju ke mall di Jatinegara. Waktu itu mall di Jatinegara habis terbakar, hangus, masih ada nyala-nyala di atas, ruang atas, dan ada kabel-kabel listrik yang tergantung, sehingga ketika sampai di lantai itu menimbulkan percikan api. Nah, waktu itu kami di dalam mobil ambulans itu ada yang membawa makanan, membawa obat-obatan, ada dokter. Kami pakai pakaian dokter waktu itu, pakaian medis itu. Kemudian ada wartawan juga di dalam mobil itu. Kami mendatang itu, tapi kami melihat Mall Jatinegara itu dikelilingi oleh paling depan dari mall itu adalah pasukan polisi, pakai pakaian polisi brimob gitu. Baru lapis luarnya itu pasukan PHH yang pakai seragam hitam-hitam, anti huru-hara, pakai seragam hitam-hitam. Nah, ketika kami masuk, diberi jalan, dibuka jalan. Tapi kemudian kami berkeliling-keliling dan kami mendengar masih ada rintihan orang di atas. Di lantai 4 begitu kami dengar. Tapi kami tidak bisa naik karena semua hangus dan listrik masih ada di mana-mana. Kami berkeliling beberapa menit, 10 menit begitu, 12 menit, tidak bisa tetap menolong orang itu. Sehingga kami minta tolong pada polisi yang ada di situ. Pak, tolong Pak, itu masih ada orang, suara orang di atas. Kami malah dibentak, kalau mau mati, kamu naik sendiri sana. Dia tidak peduli, tidak menolak. Kami frustrasi, putus asa, akhirnya kami pergi dengan ambulans itu karena dekat di Jatinegara itu. Kami ke Polres Jakarta Timur. Nah, di Polres Jakarta Timur itu kami mengadu, gimana sih Pak, di depan itu Mall Jatinegara itu banyak polisi kok tidak mau membantu kami untuk menolong korban di atas. Apa yang dikatakan oleh orang yang polisi yang di Polres itu? Kami jamin tidak seorang pun ada polisi di situ. Tidak seorang pun ada polisi di mall di Jatinegara itu.
Nah, cerita kami ini kepada Kapolda Pak Hamaminata dibenarkan oleh Pak Hamaminata. Memang pada saat tragedi Mei itu banyak yang menyalahgunakan seragam kami untuk melakukan kerusuhan. Jadi, menurut Pak Hamaminata, ada tindakan untuk mengecoh seakan-akan polisi ikut terlibat, padahal polisi tidak dilibatkan dalam operasi intelijen itu. Sehingga polisi pun banyak yang korban. Nah, salah satu yang ketika kami sudah mulai melakukan investigasi, di kantor kami itu dikirimi granat yang sudah semacam dicabut isunya. Jadi kalau kami sentuh granat itu langsung akan meledak. Dan itu granat buatan Pindad. Kalau meledak, granat nanas begitu. Kalau meledak itu radius 8 meter. Karena 8 meter itu akan hancur semua. Saya waktu itu baru dari sebuah pertemuan hari Minggu jam 3 siang menjelang sore. Biasanya mobil kami itu berhenti persis diletakkan granat itu, tapi entah kenapa secara instingtif saya itu berhenti agak jauh depan dan saya jalan kaki dan saya melihat granat itu. Hampir saja saya sentuh, tapi saya berhenti dan saya lihat ternyata belum granat. Saya lihat kanan kiri tidak ada orang. Lalu saya menelpon polisi yang ketika 27 Juli dulu memeriksa saya, akhirnya menjadi kawan saya. Saya ceritakan semua ini dan polisi itu mengatakan begini, kalau tidak lapor, Bapak akan segera digerebek sebagai memiliki bahan peledak. Tapi kalau melapor, seluruh anggota tim relawan akan ketakutan karena kena teror. Ada bom di situ. Tapi akhirnya saya justru lapor pada pasukan Gegana waktu itu. Dan benar, ada 6 orang pasukan Gegana datang dengan alat-alat yang lengkap, alat-alat canggih untuk mengamankan bahan peledak itu. Dan saya ingat mereka mengamankan dengan cara sistem itu, pakai ada alat elektroniknya juga diamankan itu. Dan betul ternyata itu sudah, kalau disentuh meledak itu menurut polisi itu. Sekian tahun kemudian pemimpin dari yang mengamankan granat itu, pasukan Gegana itu menjadi Kapolres di daerah Tangerang. Dan dia menghubungi saya. Dia mengucapkan terima kasih kepada saya karena dulu, karena mengamankan bom itu, saya naik pangkat. Sampai sekarang saya menjadi Kapolres begitu. Dia mengucapkan terima kasih. Dan dia juga cerita bahwa polisi waktu itu, kawan-kawan dia banyak jadi korban dari tragedi Mei. Ya ini Pak John Louis. Jadi misalnya bahwa memang ini terencana, sistematik, dan ada banyak kan wartawan Amerika, Ellen Nairn itu memberi kesaksian. Saya bertemu dengan Ellen Nairn di Jakarta beberapa kali. Dia juga datang waktu saya di sidang-sidang. Dia wartawan perang, dia bisa bahasa Indonesia. Ellen itu mengatakan begini, ada sekian pasukan SSK pada tanggal 14 Mei pagi dini hari yang diterbangkan Kopassus dari Solo, dari Karangmenjangan Solo ke Jakarta, waktu itu ke lapangan udara Halim Perdana Kusuma.
itu adalah pasukan yang dulu dilatih di Pentagon menurut Allen. Saya tahu pasukan itu. Tapi dia diterjunkan. Padahal Pak Wiranto waktu itu, Panglima TNI, mengatakan bahwa di Jakarta itu vakum militer, tidak ada sama sekali militer. Nah, tapi terbukti TGPF mempunyai catatan itu bahwa ada sekian pasukan Kopassus diterjunkan pagi hari di Halim Perdana Kusuma. Nah, ini juga TGPF itu mendapatkan informasi dari Angkatan Udara. Informasi tentang. Jadi memang tragedi Mei ini juga ada konflik intra-elit di dalam tubuh militer juga, yang saling berseberangan. Dan itu juga terbukti dari kesaksian Pak Jenderal Agus Wirahadikusuma. Jenderal Agus Wirahadikusuma ini jenderal lulusan Harvard yang sangat pandai, sangat bagus. Waktu itu masih muda, saya sudah mendengar tentang reputasi dia sebagai jenderal yang luar biasa. Waktu itu sebelum tragedi Mei, dia menjadi Pangdam di Makassar di Sulawesi Selatan. Itu dia sudah menolong pengungsi-pengungsi dari Ambon, kerusuhan Ambon. Seorang Pangdam militer, dia menolong pengungsi-pengungsi. Saya dapat laporan dari LSM-LSM lokal yang di Makassar. Saya anggap jarang. Waktu itu kan prejudis kita terhadap militer kan kuat sekali. Nah, tapi ternyata jenderal ini kemudian menjadi pimpinan atau pelindung dari PBSI, Persatuan Badminton Indonesia. Nah, di PBSI saya kira sepanjang sejarah yang dianggap sebagai bapak PBSI yang paling dekat dengan pemain-pemain badminton seperti Rudi Hartono, Icuk Sugiarto, lalu Lim Swee King, lalu Sisi Susanti, Imelda Wiguna dan sebagainya, itu ya dia ini Pak Agus Wirahadikusuma. Nah, ternyata Pak Agus Wirahadikusuma ini seangkatan dengan Pak Prabowo waktu itu. Nah, suatu malam ketika kantor kami di Jakarta Timur itu, kantor tim relawan itu sedang dikepung-kepung oleh polisi dan intelijen dari kanan dan kiri begitu. Tiba-tiba datang sekitar jam 6:30 malam Pak Rudi Hartono membawa jeep, dan dia mengatakan diutus oleh Pak Jenderal Agus Wirahadikusuma untuk menjemput saya. Saya bersedia karena saya pengagum Rudi Hartono ketika itu. Saya bersedia saja, dan saya dibawa ke, waktu itu Rudi Hartono termasuk berani karena waktu itu kantor saya sedang dikepung-kepung. Radius sekian itu dari kanan dikepung-kepung. Ya menjemput saya dan saya ikut. Ternyata dibawa ke Cilangkap. Itu pusat latihan badminton Indonesia itu ada di Cilangkap. Dan betul di situ saya lihat ada sedang latihan. Ada Susi Susanti, ada Imelda Wiguna, Rudi Hartono di situ membawa saya. Dan saya bertemu dengan Jenderal Agus Wirahadikusuma dan ada Jenderal Romulo. Jenderal itu tentu saja mengapresiasi saya, dikatakan berani, dan jenderal itu berjanji akan melindungi saya.
Tapi yang saya terkejut bahwa dia cerita, kami ini pasukan anti teror, pasukan khusus anti teror. Kami dilatih di Pentagon sana. Jadi kalau kami ini ditugaskan misalnya meledakkan 3 jembatan, kemudian yang meledak 10 jembatan, dan yang meninggal ratusan orang, itu konsekuensi dari kerjaan kami. Itu biasa. Tapi kami tidak melakukan itu. Hanya pasukan lain yang melakukan itu. Untuk tragedi Mei di Jakarta. Dan kami tidak setuju dengan tindakan itu. Dia mengatakan sendiri, Pak Agus Wirahadikusuma. Dia begitu disayang oleh Gus Dur ketika itu, sehingga waktu Gus Dur jadi presiden, dia mau diangkat menjadi Panglima TNI. Tapi resistensi dari jenderal-jenderal lain, termasuk Jenderal Wiranto dan sebagainya, itu kuat sekali. Bahkan ketika dia jadi pimpinan militer, diangkat jadi pimpinan militer oleh Gus Dur, dia menyelesaikan korupsi di dalam tubuh lembaga militer itu, dan dia hidup sangat sederhana, tapi berdekatan dengan Baharudin Lopa, akhirnya dia meninggal menurut kesaksian dokter adiknya sendiri, bahwa dia tidak punya ini sakit apapun juga, tidak ada sakit jantung dan sebagainya. Tapi menurut Gus Dur, dia ini dibunuh. Itu Gus Dur yang bicara sendiri pada saya. Nah, dia mengungkapkan semua itu, dan waktu dia menjanjikan akan melindungi saya mengatakan tidak usah, karena saya akan hidupnya polanya dari sini gampang sekali. Kalau memang dibunuh sudah dari dulu saya mati gampang sekali. Saya bilang tidak perlu, justru merasa aneh saya kalau dilindungi begitu. Mungkin dapat gambaran ya bagaimana. Nah, ini yang kemudian oleh tim gabungan pencari fakta itu digali-gali. Tapi tim gabungan pencari fakta itu sendiri kan juga ada militernya, ada polisinya, ada apanya. Sehingga di dalam sendiri pertarungannya luar biasa. Luar biasa. Untung sekali kita mempunyai orang seperti Marzuki Darusman yang menjadi pimpinan dari TGPR itu. Marzuki Darusman waktu itu Golkar, saya juga sedikit prejudice dengan Golkar, tapi waktu itu dia itu Golkar putih rupanya. Sangat profesional sampai sekarang, dia lebih sebagai seorang diplomat ketika. Nah, dia ini waktu itu yang bersama saya, kami berdua yang ke DPR, memberi pertanggungjawaban pada DPR tentang kerja tim gabungan pencari fakta. Tapi kejadian di DPR justru terbalik. Saya dikeroyok oleh anggota-anggota DPR, terutama Ahmad Sumargono itu, dikatakan sebagai pembela Cina. Bahkan secara fisik saya mau dipukuli. Nah, Pak Marzuki ini yang membela saya. Tapi ketika sudah gaduh teriakan itu, saya keluar, ternyata betul ada massa yang mendatangi. Yang luar biasa adalah yang melindungi saya dengan rantai manusia dengan tangan diikat itu adalah wartawan. Melingkari saya sampai saya keluar ke mobil. Tapi suasana waktu itu betul-betul ya unorganized betul. Pemerintah kacau sekali waktu itu. Jadi dibiarkan keadaan seperti itu. Aparat keamanan tidak melindungi justru yang seperti itu. Itu terjadi. Saya mengalami itu dengan Marzuki Darusman. Di
DPR-nya saja seperti itu, apalagi yang lain. Bayangkan itu. Suasana pengingkaran, penolakan bahwa kejadian tragedi Mei itu hanyalah isapan jempol, tidak benar, tidak pernah terjadi. Itu bukan hanya kalangan pimpinan-pimpinan birokrasi, tapi juga DPR, juga hampir semua itu menyangkal kejadian itu. Jadi memang banyak yang mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Dapat dikatakan tragedi Mei itu memang ada potensi, ya. Potensi di mana karena sistem pemerintahan yang korup dan sebagainya zaman Soeharto itu, maka terjadi semacam jurang kaya dan miskin. Kaya miskin itu wah, hebat sekali jurangnya. Tapi juga terjadi perenggangan karena ada konflik-konflik di daerah. Jadi Aceh, Poso apa itu. Jadi konflik-konflik di daerah itu juga bergolak. Gitu. Pergolakan etnis, antar etnis, potensi konflik itu juga ada. Begitu juga antara agama. Islam, Kristen itu sudah mulai terjadi. Kuat sekali sesudah 27 Juli 96, kemudian 97 itu kan terjadi pembakaran gereja di situ, Bondo gitu. Nah, kemudian diikuti dengan penculikan. Jadi sudah ada kejadian-kejadian yang mendahului sebelumnya. Ada pertarungan antar angkatan juga. Kalau dilihat bahwa waktu itu Soeharto itu seorang angkatan darat, ya. Nah, waktu itu karena Soeharto itu angkatan darat, maka untuk pendanaan seluruh biaya yang besar itu untuk militer waktu itu, polisi masih masuk militer itu 50% itu untuk angkatan darat, yang 50% lain dibagi antara angkatan udara, laut, dan kepolisian. Maka terjadi iri hati di antara yang lain ini dan tidak mendapatkan prioritas, fasilitas dan sebagainya. Padahal terutama Angkatan Laut, Marinir itu mempunyai pasukan khusus sendiri, Marinir, yang tidak kalah dengan Kopassus gitu. Dan dalam banyak hal mereka bersaing. Nah, itu juga terjadi konflik-konflik begitu. Banyak sekali konflik itu. Nah, potensi-potensi begini, selama negara ini demokrasi berjalan, itu tidak akan terjadi. Bahkan dalam situasi yang paling parah seperti apapun tidak terjadi kalau tidak diledakkan. Nah, tragedi Mei ini diledakkan, menjadi trigger. Potensi konflik itu sengaja dibuat, diledakkan. Antar etnis, antar agama, pada Mei. Itulah kejadian yang sesungguhnya. Tentu mengambil kenapa Tionghoa, karena memang mayoritas yang menguasai ekonomi waktu itu Tionghoa. Nah, kalau Tionghoa ini kena, pasti dampak internasionalnya besar sekali. Dampaknya ke ekonomi, dampak isunya besar sekali. Apalagi itu di semua konflik perang di seluruh dunia, penggunaan perkosaan itu adalah satu teror yang sangat efektif, yang susah dibuktikan. Contoh saja dalam perang Jepang menyerbu Cina, kasus tragedi Nanking, sampai sekarang tidak bisa terungkap secara pasti pelanggaran itu. Ya, disebutkan, tapi tidak ada penyelidikan resmi pelanggaran itu. Itu menggunakan perkosaan, kasus perkosaan. Juga dalam
Jerman, Perang Dunia Kedua, itu juga banyak kasus-kasus perkosaan digunakan. Saya kira ini juga ya satu sistem yang dengan sengaja digunakan untuk, tentu saya punya bukti-bukti lain yang saya jumpai sendiri, saya temui sendiri, banyak sekali, terus terang sering juga dikisahkan. Tapi mungkin apakah ini memberikan gambaran tentang tragedi Mei itu, Pak John Uy? Ini soal dalang ya. Ini dalangnya siapa? Maksudnya terorganisir dan diplan. Pasti ada planning. Ini siapa? Di dalam waktu tim gabungan pencari fakta. Sulit sekali karena begini, TGPF waktu di ringkasan eksekutif TGPF itu ada datanya sampai sekarang. Itu dikatakan ada dampak ikutan. Jadi mungkin kejadian-kejadian di layer 2, 3, 4 itu tidak diperhitungkan oleh yang merencanakan awal. Begitu, maka adanya dampak ikutan itu banyak sekali. Banyak yang punya kepentingan untuk mencari keuntungan dengan itu. Ada yang mau menyingkirkan sesama pimpinan militer, ada yang mau menyingkirkan, itu digunakan untuk itu. Itu ada seperti itu. Tapi secara umum yaitu tadi. Jadi pemerintah Soeharto itu ingin berkuasa kembali, yang sudah didemo dari Sabang sampai Merauke, itu ada demo besar terhadap pemerintahan Soeharto. Nah, untuk bisa menghentikan perlawanan itu dibuatlah kerusuhan. Biasanya selalu Pak Harto itu akan pergi naik haji ke sana, ke Mekah. Nah, sesudah pulang itu pemerintahnya, dia memerintahkan aparat keamanannya untuk menyelesaikan itu, sehingga dia pulang menjadi pahlawan begitu, yang menyelesaikan. Tapi siapa yang membuat kerusuhan-kerusuhan itu? Itu berulang-ulang terjadi. Ini yang disebut regimentasi. Jadi ingin berkuasa kembali begitu. Tapi kejadian itu ternyata kebablasan. Justru perlawanan masyarakat semakin menjadi-jadi, terjadilah reformasi. Tentu reformasi sama sekali tidak sempurna, banyak cacatnya. Tapi bahwa dalam reformasi itu menghasilkan kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, itu satu buah lah dari reformasi. Tapi bahwa kemudian sistemnya tidak dibenahi, misalnya sistem pelanggaran yang memungkinkan terjadinya pelanggaran asasi seperti tragedi Mei sampai sekarang tidak terpecahkan. Justru karena tragedi Mei tidak pernah diusut, maka kejadian-kejadian pelanggaran asasi seperti ini akan terus terjadi. Kalau presiden-presiden itu mengingkari dengan alasan, pada zaman saya kan saya tidak ikut terlibat. Begitu dia jadi presiden, dia bertanggung jawab terhadap kejadian sebagai presiden, termasuk yang masa lalu. Saya berpendapat begini, Pak Jokowi. Indonesia itu terdiri dari 3 hal, yaitu Indonesia sebagai rahmat. Indonesia kaya sekali, begitu banyak ribuan pulau, begitu banyak bahasa, begitu banyak suku bangsa, begitu kaya alam, flora, fauna, tanah, gunung, lautan, kaya sekali kita sebagai rahmat. Tapi Indonesia juga sebagai negara bekas jajahan, sekian abad, ratusan tahun dijajah Belanda, dijajah Jepang, dijajah Portugis dulu. Pengalaman sebagai bangsa terjajah itu ada. Nah, yang ketiga, Indonesia sebagai survivor, Indonesia sebagai penyintas yang kemudian menyatakan kemerdekaannya, berdiri di atas kaki sendiri.
Nah, ini kan mengakui bahwa dulu juga kita ada masa kelam, masa dijajah, masa kita sendiri bangsa ini banyak sekali pengkhianat yang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita tidak mengakui kekerasan-kekerasan politik yang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, crimes against humanity, yang terencana, yang sistematik, yang berdampak korban massal begitu. Kebiadaban ini kalau tidak diakui, dia akan bisa terjadi kalau mesin dari kekerasan politik ini, pelanggaran hak asasi ini tidak dibenahi, ya hanya berganti operator saja. Kalau tidak pernah disadari. Maka saya terkesan dengan Jerman. Ya. Saya sudah mengunjungi 2 museum Holocaust. Yang pertama itu di Amerika, di Washington, Holocaust. Wow, di situ diekspos tuh kekejaman tentara Nazi. Ada sepatu-sepatu para korban, orang yang dimasukkan dalam kamp konsentrasi, dibunuh. Darah kelihatan sekali berceceran. Dan di situ bahwa tentara Amerika itu hero terhadap dunia, jadi pahlawan dunia gitu, yang membebaskan. Tapi saya juga mengunjungi museum Holocaust di Berlin. Di Berlin itu museum Holocaust-nya ada di bawah tanah. Sangat sunyi, sangat rendah hati. Artinya bangsa Jerman itu mengakui kedurjanaan zaman Hitler, Nazi itu, sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dia mengakui dan dia membuat hukum di negerinya itu untuk tidak lagi terjadi seperti itu. Menurut saya, bangsa yang beradab ya seperti Jerman ini, yang berani mengakui kekelaman bangsanya sendiri untuk menjadi bangsa yang lebih merdeka, lebih manusiawi sebagai manusia. Okay. Indonesia kapan seperti itu? Ya, big question. Tapi sebenarnya aku mau tanya ya, kelihatannya mungkin Soeharto ada plan untuk, apalagi waktu itu krisis ekonomi. Tapi seperti Pak Sandiaga bilang, kebebasan ya. Jadi just kelebihan dari militer yang saling bersaing. Tapi it sounds like soal perkosaan mungkin ini terjadi oleh Kopassus kelihatannya. Apakah itu pendapat dari TGB? Tidak. Ada yang dilakukan oleh itu, tapi juga banyak juga oleh pasukan khusus. Misalnya saja begini, saya didatangi oleh mahasiswa yang dulu ketika di Solo itu nakal sekali, mahasiswa elektronik. Dia nakal, dia suka ikut mencuri dan merampok ketika mahasiswa. Kemudian dia dimasukkan penjara. Dan tiba-tiba menjelang tragedi Mei, dia dikeluarkan oleh 2 orang Kopassus, dibebaskan. Dia bersama 3 temannya, jadi 4 orang. Kemudian dilatih, direkrut. Ini bukan militer, tapi dia direkrut, dilatih, latihan militer, termasuk menjadi pasukan khusus juga. Nah, dia ini mengaku ketika tragedi Mei terjadi, itu dia paling depan. Bahkan waktu penculikan, dia membunuh orang gitu, itu dia cerita semua. Nah, tapi kemudian dia itu sesudah selesai, dia diancam kalau cerita dia bakal dibunuh dan dia dikasih uang. Sebelum
kejadian dia sudah dikasih uang gitu. Tapi juga diancam. Maka dia lakukan itu. Tapi setelah kejadian ternyata dia dikirim ke Nusa Kambangan. Jadi Ya, dan ceritanya dia dilatih oleh Kopassus untuk menjadi kerjasama pelaku. dan jadi pelaku, dan dia Jadi disuruh pelaku. oleh mungkin siapa kira-kira dari Ya, kepala ya, itu Kopassus saya rasa. tidak tahu, tapi dia menceritakan kenal. Kemudian setelah dia bebas dari Nusa Kambangan, dia menemui saya. Saya tentu saja curiga dong. Kalau sudah lama, dia ternyata dididik dia akan dijadikan pendeta oleh seorang pendeta di Bekasi, daerah Bekasi begitu. Tapi dia lari, dia mencari saya. Kemudian dia minta untuk ke Komnas HAM, dia mau mengakui bahwa dia membunuh seorang yang sedang dicari. Saya bilang, bener nih, kamu beri kesaksian. Lalu saya rekam. Ada tuh rekamannya kesaksian. Bahwa dia disuruh membunuh ini, dia ini. Dan dia itu Dia disuruh mengaku oleh siapa? Ya yang merekrut dia. Merekrut dia bukan ditrain oleh Kopassus. Iya. Oke. Saya tidak tahu sampai mana, tapi ini juga mengakui kan kejadian ini kan dia bahwa penculikan itu dia akui juga kejadian seperti itu. Tapi secara ini bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi karena ya yang melakukan itu mengaku. Juga saya bertemu misalnya begini, suatu hari saya ini sudah di Sanggar Ciliwung, saya di pinggir sungai. Itu ada orang tua mantan militer yang menawarkan saya apakah mau ada kedelai yang sudah tidak layak pakai, beberapa karung, kalau saya mau dikirim karena dia untuk makan ayam atau apa. Saya bilang mau saja sini, saya jual lagi gitu, biaya anak-anak saya gitu. Ternyata dia cerita dia ini dulu termasuk Kopassus yang ditugaskan di lapangan, dan dicerita banyak sekali kejadian-kejadian itu. Saya kaget tuh. Dia menjadi kaya, pensiun menjadi kaya, dia punya peternakan ayam Bangkok. Dia menjadi kaya. Tapi yang saya terharu itu ketika dia sakit menjelang meninggal, dia panggil saya. Dia Muslim, dia manggil saya. Dia mengaku semua perbuatan dia mohon maaf atas perbuatan itu. Dia mengaku apa? Dia mengaku dia melakukan kejadian itu betul-betul terjadi. Itu tidak bisa loh, Pak. Kalau sudah di dalam militer, saya tanya pada ahli-ahli. Kalau sudah dipecat, tidak bisa direhabilitasi, kemudian malah jadi pimpinan militer. Tidak bisa. Ya, oke. Terima kasih ya. Terima kasih Andiawan untuk memberi banyak informasi kesaksian yang terjadi pada waktu Mei 98. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.